Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arneta Dewi Kamelia, NIM D2018-5001 dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Mulai dari definisi, kriteria menurut DSM, perspektif teoritis, perspektif penanganan, dan contoh kasus dari skizofrenia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi gangguan mental skizofrenia. Gangguan mental skizofrenia adalah sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi berbagai area fungsi individu, termasuk berpikir dan berkomunikasi, menerima dan menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi, dan berperilaku dengan sikap yang dapat diterima secara sosial. Skizofrenia sendiri adalah gangguan mental serius atau serious mental illness atau bisa disingkat dengan SMI yang mengacaukan persepsi, pikiran, perasaan, proses kognitif, dan perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu kriteria diagnosis menurut DSM-5. Menurut DSM-5, kriteria ataupun gejala dari skizofrenia yaitu pertama, memiliki gejala positif seperti berhalusinasi dan delusi. Kedua, memiliki gejala negatif seperti berkurangnya ekspresi. Yang ketiga, memiliki gejala kognitif seperti berkurangnya kemampuan menghadapi masalah dan penalaran. Yang keempat, memiliki perilaku yang tidak teratur atau katatonik, berbicara ngelantur, disfungsional pada area kehidupan yang penting. Dan yang terakhir adalah memiliki masalah neurologis yang mempengaruhi keterampilan gerak ataupun motorik, integrasi sensorik, bergumam dengan keras di depan umum, dan melakukan hal yang tidak masuk akal. Dalam buku DSM-5 menetapkan bahwa gejala skizofrenia setidaknya terjadi minimal 6 bulan dan terjadi dalam kelompok yang tidak termasuk dalam gangguan lain atau penggunaan obat tertentu. Maksudnya, jika seseorang hanya mengalami halusinasi saja tanpa gejala lain, maka orang tersebut tidak terkena penyakit skizofrenia. Selanjutnya adalah perspektif teoritis. Pada perspektif ini menggunakan teori psikoanalisis, yaitu Freud beranggapan bahwa skizofrenia adalah hasil dari perspektif perkembangan dan merupakan konflik antara ego dan dunia luar. Kerusakan ego memberikan kontribusi terhadap munculnya sistem skizofrenia. Secara umum, kerusakan ego ini mempengaruhi interpretasi terhadap realitas dan contoh terhadap dorongan dari dalam. Dari perspektif teoritis ini yang selanjutnya ada menurut American Psychiatric Association atau APA menyatakan bahwa perjalanan penyakit skizofrenia terdiri 3 fase, yaitu fase akut, fase stabilisasi, dan fase stabil. Ya, selanjutnya adalah perspektif penanganan. Pada penanganan pasien skizofrenia biasanya menggunakan obat-obatan atau psikoterapi. Untuk obat-obatan sendiri, untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antipsikotik dalam dosis minimal mungkin. Nah, obat antipsikotik ini bekerja dengan menghambat efek dari dopamin dan serotonin dalam otak. Obat antipsikotik ini dapat diberikan dalam bentuk tablet atau suntik. Nah, untuk penggunaan obat-obat tersebut pastinya terdapat beberapa efek samping dari pengobatan tersebut. Misalnya, berat badan bertambah, gairah seks menurun, kejang, pusing, bibir kering atau mulut kering, penglihatan kabur, serta tremor. Nah, selanjutnya yaitu penanganan menggunakan psikoterapi. Di sini ada 4 macam psikoterapi yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan terapi individual, yang kedua menggunakan terapi perilaku kognitif, yang ketiga terapi remediasi kognitif, dan yang terakhir terapi elektrokonvulsif. Nah, untuk terapi individual itu sendiri, psikiater akan mengajarkan keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien, yaitu diantaranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Selanjutnya, untuk terapi perilaku kognitif,
Kombinasi terapi perilaku kognitif dan obat-obatan akan membantu pasien memahami pemicu halusinasi dan delusi, serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Yang selanjutnya ialah terapi remediasi kognitif. Terapi ini mengajarkan cara pasien agar memahami lingkungan sosialnya, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu, dan mengendalikan pola pikirnya. Yang terakhir adalah terapi elektrokonvulsif. Terapi ini merupakan metode yang paling efektif untuk meredakan keinginan bunuh diri, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Terapi ini biasanya dilakukan 2 atau 3 kali dalam sepekan selama 2 hingga 4 minggu dan dapat dikombinasikan dengan psikoterapi dan pemakaian obat. Nah, yang terakhir adalah contoh kasus dari gangguan mental skizofrenia. Di sini saya akan mengambil dari film barat yang berjudul Joker. Sebenarnya banyak film di luar sana yang mengangkat tema skizofrenia, seperti film Joker itu sendiri, atau film Split, film Shutter Island, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan mengambil dari film Joker tersebut. Pada film Joker tersebut, tokoh utamanya yaitu Arthur menderita beberapa gangguan mental, salah satunya yaitu gangguan mental skizofrenia. Hal ini ditandai dengan ia seringkali menunjukkan tanda-tanda skizofrenia, yaitu ia seringkali berdelusi. Di sini Arthur kesulitan untuk membedakan antara kehidupan nyata dan khayalan. Maka dari itu pada film ini ia seringkali berkhayal dengan skenarionya sendiri, dan terbukti ketika ia berkhayal menjadi seorang komedi terkenal dan disukai banyak orang, dan serta akrab dengan komedi idolanya. Atau pada saat ia berkhayal mengencani wanita bernama Sofia, orang yang sedang dia sukai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.